Aduh, iso apa sing pesen ketan iki, Mas? Jari janjian nang kene. Kata-kata wong. Piye? Saya mau yang enak. Oh, Pesananku ya. oh sampai ada pesen. Apa iki? Iki ono bestseller iki, Kak. Oh, iya. Iki bestseller ketan bubuk kedelai. Halo Sobat UKM, ini saya lagi memegang sebuah ketan punul bubuk kedelai yang enak. Dari ketan pakai topping. Nah, selamat datang di Warung Inspirasi buat Cak Rifki. Iki menu anyar. Hah? Oh, anyar. Oh, sing sampean order. Apa sing anyar paling anyar? Nah, iki oh, paling ini kita. anyar. Nih, teman-teman. Ini apa namanya? Tansuberi. Ketan suberi. Oh. Wah, jadi ini ketan yang punel, di atasnya dikasih coklat yang nanti dia meleleh itu kena panasnya, hangatnya ketan punel yang enak. Kemudian ditaburi dengan bubuk stroberi. Nah, sebelumnya selamat datang di Warung Inspirasi. Monggo Cak, silakan perkenalan dengan teman-teman Sobat UKM di seluruh Indonesia. Iki kudu kenalan ta? Oh, nggih, monggo. Oh, kudu kenalan. Satu Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Wah, kadung kok macak. Oh. Oh, wis macak ganteng ngene kok wisan kok pelakonan. Halo sobat semua. Yang apa ya? Sobat UKM. Sobat ya? UKM. Oh, sobat UKM. Ya, namaku Rifki, biasa dipanggil ya bahasa Indonesia karena seluruh Indonesia dipanggil Cak Rifki. Nah, usahaku iki usaha kuliner tradisional jenenge ketan. Nah, ketan putih. Nah, mereknya ketan pakai topping. Nah, oke. singkatan nih KPT. Mantap. Nah, oke. Gini. Ini kebetulan kan kita di Warung Inspirasi ini kita mengundang teman-teman UKM yang mungkin dari Surabaya. Nanti impian dari kita tim di balik layar Warung Inspirasi ini nanti bisa jadi media untuk narsisnya teman-teman UKM untuk pamer produk seperti gini nih. Action itu ya? Ya. Action produk itu uangnya ya? Betul, ke kamera. Oh, Kita ke kamera. Oh iya, itu uangnya berarti, produknya. Oh iya. Jadi nanti ini konsepnya itu nanti ini kan satu Indonesia. Oh. Jadi impiannya nanti itu bisa Warung Inspirasi ini bisa dilihat banyak orang. Bisa istilahnya diundang ke berbagai kota, nanti bisa meliput produk-produk UMKM yang dari kota-kota yang lain. Gitu. Nah, sebagai permulaan, mari kita bahas tentang sebuah bisnis UMKM yang jujur saya sangat-sangat takjub. Ya, takjubnya kenapa? Karena bagaimana sebuah ketan jajanan pasar yang sederhana bisa menjadi jajanan anak milenial. Gitu. Monggo diceritakan. Ini kan kalau saya baca di kemasannya ini ketan pakai topping sejak 2017. Bagaimana nih ceritanya pada waktu sebelum? Wah, iki. Lah disuruh kalau disuruh berceritai panjang. Jadi panjang kali lebar. Jadi tenang. Teman-teman yang nonton ini jangan pernah diragukan kuotanya ya. Oh gitu. Jadi panjang kali lebar. Jadi kalau dihitung kilometernya tidak nyampe. Gitu ya. Oke, supaya gampang nih ya. Dulu sebelum memutuskan untuk turun ini kerjanya di mana? Nah, itu. Ini sedikit mengulik masa lalu ini. Sebelum saya memutuskan untuk usaha kuliner ketan, ini ada istilahnya saya membuat tagline, istilah adalah power of kepepet. Nah, power of kepepet. Iya, jadi power of kepepet karena saya sempat kerja di pabrik. Oh, jadi, pabrik apa kalau boleh tahu? Ini boleh disebutkan? Nggak usah, ini ya, pabrik mengerjakan apa? Oh gitu. Jadi pabrik yang mengerjakan bahan bangunan. Oke. Jadi bahan bangunan.
Di Surabaya atau di pabriknya di Gresik. Oh, di Gresik pabriknya. Nah, pabriknya di Gresik. Jadi saya sempat kerja di situ sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Kurang tahu kenapa, karena pabriknya terlalu sayang, jadinya saya dipanggil dikasih surat cinta gitu loh. Oh, oke. Dikasih surat cinta. Jadi cinta, kalau terlalu cinta dikasih surat cinta bahwa saya Bapak Rifki sudah tidak bisa bekerja sama dengan pabrik itu. Oh, gitu. gitu. Dengan hitung-hitungan sekian. Nah, itu. Pada waktu itu sudah menduduki jabatan yang sampai selevel apa? Kalau levelnya mungkin setara dengan manajer produksi, jadinya saya di bagian istilahnya di proses engineering. Jadi megang di proses engineering. Jadi lumayan istilahnya lumayan tinggi ya berarti ya. Tinggi sekali sih, untuk di tingkat produksi gitu ya. Di proses engineering. Karena background saya dulunya kuliahnya di teknik yang jarang disukai orang. Ya, teknik kimia jadi dulu. Terus kemudian setelah keluar dari dikeluarkan dari bukan disuruh keluarkan karena terlalu cinta makanya gitu, cinta. Jadi disuruh keluar sendiri ya. Udah ayo betul istirahat gitu loh kan. Jadi setelah keluar dari pabrik tersebut kok bisa lari ke sini? Nah, nggak langsung ini sih itu kalau hasilnya. Oh gitu. Ya, makanya saya bilang panjang kali lebar. Oh gitu. Oke. Dipersingkat ya. Dipersingkat yang istilahnya poin-poinnya. Ya mungkin bukan poin ya, mungkin lebih tepatnya kayak highlight istilahnya begitu. Aku nggak ngerti highlight apa rek. Highlight itu ini sorotan. Jadi dari sepanjang perjalanan itu apa yang menjadi titik aku kok gini. Nah, saya kok begini. Nah, habis dapat surat cinta, kalau saya berpikir, karena sebelumnya sudah sempat batin, apakah saya sampai saya nanti umur tua, apakah saya tetap bekerja ikut di pabrik gitu loh. Akhirnya nggak tahu itu doa atau apa, ternyata mungkin dikabulkan atau apa. Dapat surat cinta. Nah, ketika surat cinta saya ini kalau saya kerja lagi sama aja. Pertama umur, yang kedua ya wis nggak ada passion untuk kerja. Jadi passionnya sudah nggak kerja, dan passionnya usaha. Apa sih usaha? Ya saat itu ketika yang pertama yang saya lakukan adalah saya menjual buku-buku TK. Buku pendidikan gitu ya. TK ya, yang mewarnai, buku cerita itu khusus PAUD dan TK. Dan saya mendatangi TK-TK yang ada di sebagian terutama di Surabaya Barat. Sempat habis itu melebar ke Surabaya daerah lain. Jadi saya meniku kepala sekolahnya dulu, minta izin untuk menggelar dagangan di jam istirahat. Jadi tuh di buku-buku TK. Lumayan hasilnya, cuma habis itu karena saya kadang-kadang masih mencari apa yang menjadi ngeklik istilahnya kayak kalau kita cari pasangan cari pasangan itu harus kan yang pacaran itu harus yang klik ya, yang sehati anak milenial itu ngomong chemistry ya. Belum dapat chemistry-nya, saya tinggalkan yang jualan buku TK, buku warnai. Masuk ke berikutnya, ada yang nawarin saudara, mungkin saya nggak usah sebutkan PT-nya, saya nyoba namanya bisnis MLM, jadi multi level marketing. Sempat nyoba MLM ya? Jadi MLM, alhamdulillah sih kalau dibilang antara berhasil atau tidak berhasil, alhamdulillah ada hasil. Jadi di MLM itu ada hasil. Cuma itu lagi kembali, ketika sudah ada hasil di situ kembali lagi. Nggak simetri sama saya, nggak ngeklik. Jadi ini bisnis ini karena saya harus capek, harus apa ya namanya itu ya, semua harus usaha itu capek, tapi ada sesuatu yang nggak ngeklik juga. Tinggalin lagi, jadi saya walaupun sudah ada hasil di situ juga, yang hasilnya lumayan jauh lebih besar daripada usaha buku itu. Tuh akhirnya apa sih itu? Nah, coba-coba ternyata intinya saya sama istri
itu suka kulineran. Nah, jadi suka jajan, suka apa. Akhirnya ketika suka kulineran, kenapa saya nggak nyoba bisnis kuliner? Iya. Sama-sama juga senang masak. Jadi masak walaupun nggak jauh-jauh banget masak-masak. Itu tahun berapa itu waktu mau lihat kuliner itu? Pokoknya saya mulai di kuliner ini di tahun 2015. 2015 awal itu saya kuliner itu mencoba menjual namanya burung puyuh. Jadi saya kulinernya ini bisa dibilang burungnya atau burungnya, telurnya itu burungnya. Ya kadang jajanan itu. Oh, burung burungnya ya. Burungnya. Oh, berarti kayak dipasok ke supermarket ke restoran-restoran gitu. Sempat awal hanya untuk langsung, karena dulu belum ada media sosial seperti sekarang Instagram apa, hanya cuma ada Facebook. Jadi ya marketingnya penjualannya dengan cara Facebook dan dari orang ke orang. Okay. Jadi itu burung puyuh diungkep, di presto diungkep, nah itu dikemas, di packaging, kita jual sudah bumbuan, jadi tinggal siap goreng. Oh gitu. Itu jadi jual sesuai dari pre-order, ada order kita baru masak. Oh gitu. Nah, itu kalau itu sudah nemukan simestrinya, jadi sudah ketemu ya. Cuma tekan namanya usaha ada kendala. Nah, jadi kendalanya saat itu ketika saya berusaha itu burung puyuh, kendalanya adalah di suplai bahan baku. Oh, kenapa? Karena jarang orang yang berternak untuk menjadikan burung puyuh itu puyuh potong. Istilahnya untuk dimakan ya, berarti ya. Kan tapi biasanya kan kalau yang peternak burung puyuh hanya untuk telur. Nah. Iya, biasanya sih kalau yang saya pernah makan juga itu yang burung dara. Iya, kalau burung dara itu masih ada, memang dipeternak untuk dipotong. Nah, burung puyuh jarang ada orang yang beternak khusus untuk burung puyuh potong. Nah, saya membelinya adalah burung puyuh yang afkir. Jadi setelah dia sudah tidak layak untuk bertelur, dan burung puyuh itu ketika jaraknya tidak bisa bertelur, setelah bertelur pertama dirawat, diternak selama 2 tahun. Itu baru dia tidak akan produktif umurnya. Itu akan dibuang. Dan orang-orang peternak itu bingung. Kadang-kadang dibuangnya kemana, dijual juga nggak laku. Akhirnya itu itu peluang yang saya tangkap. Jadi itu yang saya tangkap, saya ambil, saya jual itu. Nah, sebelumnya gini, ini menarik ini. Bagaimana kok bisa waktu itu kepikiran, saya tak coba istilahnya memproduksi sebuah kuliner dari burung yang istilahnya yang jarang gitu loh. Kok bisa gitu loh. Itu ide dari mana gitu loh. Itu kan sebuah breakthrough istilahnya, kalau kok bisa istilahnya begitu. Karena saya orangnya cari punya ide selalu yang dibilang orang ngomong bahasanya itu nyeleneh. Jadi jarang orang yang akan jual. Kalau orang jual burung orang di luar sana bebek atau ayam itu sudah booming, sudah biasa. Jadi saya cari yang beda. Cuman memang kendalanya adalah di bahan baku. Oh gitu. Itu kenapa saya akhirnya memutuskan stop, karena saya tidak mau mengecewakan customer dan pelanggan. Sempat reseller banyak, resto juga banyak, hotel juga bisa masuk, supermarket pun sampai supermarket saya masuk. Nah, saya tidak mau mengecewakan mereka karena saya tidak ada barang tapi menawarkan. Makanya lebih baik saya tutup gitu. Nah, berpikir lagi. Nah, itu namanya power of kepepetnya muncul lagi. Setelah dari situ baru muncul ini. Betul. Kenapa dari burung, dari unggas nih ya? Kenapa langsung istilah banting setirnya tuh jauh banget? Biasanya kan kalau orang habis main burung, unggas ya, mungkin gantinya ke ayam, ke bebek, atau mungkin ke kalkun ya misalnya ya. Ini malah larinya ke ketan, kan bumi dan langit gitu. Iya. Nah, ini kadang banyak pertanyaan yang mungkin orang yang melihat ini baru tahu kenapa saya milih. Dan mungkin jadi pertanyaan buat mereka juga. Antara percaya dan tidak percaya. Karena yang pasti saya ketika itu power of kepepet, saya ini saya usaha apa lagi? Saya bermimpi saat itu, mungkin karena saya kangen sama almarhum mama saya. Jadi ketika itu saya bermimpi, karena masa kecil saya sama mama ini sering diajak ke pasar beli ketan bubuk atau ketan sambal. Jadi saat itu ketika saya bermimpi, saya usaha apa lagi? Saya dimimpin itu berapa kali.
pada waktu itu ibu masih ada atau sudah? Sudah tidak ada. Oh, sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Saya bermimpi, loh, kok mimpinya kok diajak makan ketan. Langsung saya ketika itu bangun ngomong sama istri, ayo kita coba usaha ketan. Istri saya sama sempat ngelongok, sampai isok masak ketan, nggak bisa. Nah, terus itu menarik itu. Oke. Masak ketan nggak bisa. Lalu terus cuma masak ketan, belajar. Dari mana? Ya nanti saya belajar. Oke. Gitu. Jadi sempat belajar, dia belajar ke teman. Jadi saya coba, dan trial berapa kali memang gagal, belum menemukan gimana sih ketan yang benar-benar punel gitu untuk dimakan. Nah, enak gitu ya. Enak itu relatif, tapi gimana yang punel yang bisa ketika makan ini orang akan menarik, saya akan kembali makan lagi. Punel tuh gimana sih? Mendeskripsikan punel gitu, supaya mungkin teman-teman di sini tahu. Ketan punel itu adalah ketika ketan itu tidak terlalu lembek tapi tidak terlalu kental, ya tidak terlalu keras. Jadi kalau dimakan itu kayak ada perlawanan apa ya, kalau bahasanya itu kayak menarik gitu. Berarti apakah sama seperti kalau di masakan pasta itu al dente? Nah itu saya nggak paham lah itu. Jadi Oke. Jadi saya mulai bisa dapat gambarannya. Jadi ketan itu kita masak berarti sebenarnya hampir sama seperti nasi ya. Sama. Jadi nasi yang enak itu tidak terlalu blenyek atau basah istilahnya, tidak juga terlalu kering. Gitu ya. Berarti di tengah-tengahnya itu ya. Berapa lama itu mempelajari sampai bisa ketemu tingkat kepunelan yang sering saya nikmati ini? Sempat sampai di 2 bulan. Jadi 2 bulan. Jadi ya? sempat juga jadi bubur, nggak jadi, hancur, rusak. Itu sempat itu. Jadi tapi bukannya aja cara masak atau apa cara masaknya, tapi cara kita harus mengenal juga. Selain kita bisa kadang orang bisa masak ketan, tapi dia belum bisa menyalami atau benar-benar masuk mencintai bahwa bahan bakunya itu seperti apa. Jadi banyak orang yang bisa masak ketan tapi belum tahu. Kita harus juga saat itu saya juga mencari informasi dan belajar banyak mengenai gimana sih tipe-tipe ketan gitu. Jadi tipe-tipe ketan di sana banyak. Tapi kalau dijelasin di sini mungkin terlalu panjang. Jadi tipe-tipe ketan itu banyak. Ini ketan yang ada dari Thailand, ada Vietnam, sih bentuknya gimana banyak. Teman-teman UKM, ini menarik ini. Kita cuma bahas ketan loh ini. Ini kayaknya kita bisa buat episode spesial, nanti kita akan bahas tentang ketan. Ya mungkin karena kan kita juga nggak tahu kalau di pemirsa yang menonton channel ini mungkin ada yang berusaha ketan atau mungkin istilahnya sedang cari ide juga, inspirasi mau mengerjakan apa. Nah nanti ikutin terus Warung Inspirasi. Nah kemudian kenapa bisa keluar nama ketan pakai topping? Sebenarnya saat itu saya di kondisi mendirikan usaha ini, saya dibilang tidak ada modal sama sekali. Karena habis kena surat cinta dari keluar dari pabrik, habis itu usaha berhenti kan, dan kondisi saat itu juga tidak ada istilahnya uang tabungan, tidak ada sama sekali. Jadi saya hanya cuma punya ide. Ketika itu saya tawarkan ke teman. Jadi awal kalau boleh bisa ceritakan, ketan pakai topping ini pendirinya, foundernya adalah 2 orang, bukan saya tuh. Gitu. Ya. Jadi ketika itu saya ngajak ke teman saya ini berprofesi dokter, punya duit. Dia punya usaha minuman. Jadi dia punya usaha bisnis minuman yang di blend itu, dengan berbagai macam rasa. Saat itu saya menawarkan ini aku ada bisnis ketan, tapi ketannya bukan hanya ketan sambal aja, ketan bubuk ya, istilahnya ketan sambal itu ketan bubuk kedelai. Tapi kita lebih target kita ini ke depannya kan milenial, jadi ada rasa-rasa. Nah, saya pakai bubuk rasanya dia. Jadi tapi aku aku butuh modal, aku support modal untuk gitu. Awalnya dia mendukung, kita rapat berdua, namanya apa, dia tersempat memberikan nama ketan pakai topping. Jadi
Saya pikir-pikir oke, nah, lalu tapi lebih kesininya saya lebih memberhentikan ke KPT singkatannya. Gitu ya. Karena saya punya planning ke depan adalah saya seharusnya saya orang suka ngopi gitu loh. Jadi saya kepingin bayangan saya adalah saya kepingin juga punya bisnis yang berhubungan dengan kopi. Dengan kopi juga. Jadi kopi. Berarti kopi pakai topping gitu ya. Jadi masuk juga nih Kak kepanjangannya KPT. Ya, nah, makanya kenapa saya branding ke KPT. Jadi singkatannya bisa kopi pakai topping sama ketan pakai topping. Oke. Jadi, Menarik. Nah, itu. Dalam berjalannya kita mulai di tahun 2017. Awal ketika itu saya menjualannya adalah melalui pasar-pasar. Jadi pakai rombong. Saya keliling gitu berarti? Nggak keliling, jadi saya pasar. Jadi dulu saya awal menjualnya di awal pakai rombong pertama di pasar. Jadi pagi saya itu jual pagi dari jam 6 sampai jam 10 saya jualan di pasar. Jadi dekat rumah saya itu ada pasar, di pelatarannya pasar. Nah itu saya geret gerobak, saya jualan di situ. Saya jualan di situ jam 6 sampai 10 saya istirahat. Kemudian itu malamnya, sorenya saya jualan lagi, ngikuti pasar yang ke kampung-kampung. Jadi ada yang nyawa itu pasar malam itu, nah itu nyawa stand itu kampung-kampung saya ikut itu. Sempat saya hampir down karena founder yang kedua ini mengundurkan diri dari bisnis ini. Jadi mengundurkan diri dengan alasan dia punya masalah keluarga. Nah, gitu. Jadi saya tidak bisa support lagi. Apapun terserah kamu mau pakai ini ketanmu mau pakai kamu merek kamu mau pakai usaha kamu tetap jalan terserah dia sudah lepas tangan dari gitu. Jadi dia mundur tapi dia nggak narik dana misalnya yang dia narik pasang. dana tarik dana ya jadi tarik dana modal karena modal di awal dia tarik jadi sempat sudah ada profit di situ jadi sudah balik modal dia tarik berarti dari titik awal berdirinya KPT sampai ke momen tersebut itu berapa lama? 1 tahun. Jadi sempat di 2018. Jadi 2017 akhir bulan Desember dia menarik. Jadi wah ini gimana ini mulai galau. Nah pada saat di momen seperti itu bagaimana performanya KPT ini kayak penjualannya kemudian respon pasar terus kemudian inovasi produk apa yang dikeluarkan? Pada titik itu ya dia menarik karena kalau ketika menarik itu kalau menarik dari kepemilikan founder ke KPT kayaknya malah naik karena malah naik rame sempat kita nambah satu rombong lagi dengan karyawan ngikutin pasar-pasar malam yang lain jadi sempat saya dan ada orang yang jualan 2 orang yang jalan 2 rombong. Karena yang founder satu ini kan dia tahunya cuma keuangan, dia tidak ikut berjualan. Pada saat itu sudah keluar berapa menu? Menunya di situ lebih ke ketan bubuk saja. Jadi ketan bubuk. Yang kedelai ini ya. Kedelai sama yang topping bubuk yang rasa kayak Oreo, green tea dan itu aja. Jadi belum ada persusuan dan yang tambah-tambah kayak tadi. Ini di boxnya KPT ini kan ada kelapa meses itu sudah ada ya? Saat itu belum. Belum. Berarti yang susu-susu ini masih belum ya? Belum ada. Sisi sebelah kanan ini belum ada ya? Nah, ini Sobat UKM. Menunya segini banyaknya nih. Ini ketan loh ini. Ini luar biasa kreativitasnya. Oke, monggo dilanjut. Gitu. Nah, Sobat down karena dia menarik diri, tapi penjualan naik. Penjualan secara grafik naik karena dari 2017 ini naik sampai di akhir Desember dia menarik. Itulah lalu istri ngasih support yaudah kita jalan sendiri kalau memang saya ngeklik di bisnis ini daripada stop nanti cari bisnis lain kalau sudah ngeklik jalan akhir jalan alhamdulillah jalan basar di 2018 bulan kalau saya nggak salah lupa di Mei itu musim hujan itu mulai kerasa omset ketika basar. Kalau musim hujan jarang orang yang akan ke pasar atau pasar malam. Nah ketika itu omset parah banget jadi sempat berjualan cuma
nggak pernah balik lagi, nggak laku sama sekali. Oh, ada yang gitu. cepat laku 3 porsi, ini kena wah ini kok gini gitu. Di situ gimana sih ngobrol sama istri gimana, oh gimana, udah buka aja tempat gitu. Oke. Nah saat itu 2018 baru muncul namanya GoFood. Development itu ya mungkin sudah awal-awal sudah keluar, cuma saya baru dengar saat 2018. Oke. Wah kenapa kita gak coba main di online itu gitu, di online itu Oh, gitu. Oke. Nah dari itu mulai masuk dibuka warung yang kecil, hanya cuma berapa kali berapa, sampai akhirnya di Agustus 2019 itu saya bisa mengembangkan kedainya lebih besar lagi. Nah, ini menarik ini ya. Nanti ini teman-teman UKM bisa lihat, nanti kita akan selipkan slideshow bahwa bagaimana perkembangan KPT ini dari awal sampai hingga sekarang. Itu luar biasa sekali. Kedepannya apakah cuma sampai sini ataukah sudah ada ide untuk ekspansi atau apa business development berikutnya? Tujuannya ke depan adalah gini, mengembangkan lebih, jadi membuka cabangnya lebih. Ada 2 sistem yang kami sudah siapkan. Jadinya yang pertama adalah mencari mitra lagi. Jadi mitra untuk invest. Jadi investor, mungkin teman-teman yang ada yang lihat ini mau ingin invest usaha ketan, monggo. Monggo silakan. Karena seperti atau dengan cara bermitra. Jadi mitra sistemnya adalah seperti dia ingin usaha, cuma dia nggak tahu usaha apa. Nah ini sekalian bisa saya bantu. Jadi mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga atau apa yang di rumah daripada nganggur pilih usaha boleh. Jadi memanfaatkan dapur mereka untuk bisa menjadi duit. Oh gitu ya. Jadi sistemnya bermitra. Jadi mitra dia yang memasak, nanti saya suplai untuk bumbu-bumbunya, dia jualan. Nanti di situ ada hitung-hitungan pembagian hasil dan gimana nya. Jadi bukan kalau dibilang franchise, saya tidak bukan franchise ya, franchise tapi bermitra. Jadi sistemnya dia bubuk juga ke saya adalah beli. Oh jadi semacam istilahnya begini, misalnya nih saya punya rumah saya, katakanlah mungkin jalannya rame misalnya ya. Betul. Nah daripada saya nganggur di rumah, wes saya tak buka ya, jualan ketan gini bisa berarti ya. Jadi misalnya saya ambil bahan baku aja ya dari situ ya. Nanti diajarin nggak cara untuk memasak ketannya ini, atau nanti ketan dapat dari Cak Rifki? Saya hanya untuk istilahnya menjual packaging sama ini toppingnya bubuk. Oh gitu. Jadi cara ketan saya akan buka semua resepnya. Jadi nggak ada yang nggak akan saya tutupi cara gimana bikin ketan. Nah itu mungkin dari manajemen kita KPT mungkin cuma support untuk membantu mengiklankan bahwa di daerah sini ada. Kita sudah punya mitra yang kurang lebih sudah berjalan hampir 1 tahun. Jadi di daerah Turen Malang. Jadi Turen Malang sudah ada. Jadi Turen Malang sudah ada mitra. Pakai nama KPT? Pakai nama KPT. Oh pakai nama KPT. Jadi Turen Malang dia bermitra memanfaatkan itu. Cuma kembali ke orangnya, jadi kadang dia buka kadang tidak. Oh gitu. Dan sistemnya masih sistem ada yang pesan ada enggak. Jadi tapi itu kita tidak bisa kita tidak ikut mencampuri urusan dia. Yang penting dia mau jadi mitra itu. Jadi kita buka seperti itu. Nah kemarin sempat kita ada kabar gembira, kita ada dapat investor di salah satu orang kita kenal di Jakarta.
yang mau menginvestkan untuk membuka KBT untuk yang saya tawarkan adalah di tiap Surabaya ini ada Surabaya Selatan, Surabaya Timur. Kenapa? Karena ketika saya posisinya adalah di Surabaya Barat. Posisi saya di Surabaya Barat. Ketika orang Surabaya Timur ini beli terlalu jauh, atau terutama kalau kita kirim pakai online atau kurir, itu berarti ongkir. Karena kadang ongkirnya lebih mahal daripada ketannya. Nah itu. Makanya itu saya sempat dapat investor, tapi gara-gara untuk saat ini situasi ya semua mengalami ya pandemi COVID-19, sempat saya juga agak bilang sedih juga karena dia langsung menarik untuk tanda tangan kontrak yang sudah kita lakukan untuk menarik dulu untuk menahan melihat gimana prospek ekonomi ke depannya. Jadi sempat jadi di pending, tapi nggak tahu ini pending kapan jadi ya? Atau pending tidak jadi. Nah, itu memang ya harap-harap cemas ya. Ya, jadinya rencana saya untuk buka di Surabaya di bagian Surabaya Selatan ada 1, Timur 1, dan Utara 1. Jadi ya, paling enggak itu dulu ya, untuk ekspansi ya. Nah, itu kan istilahnya kita bilang ini kan sebuah force major ya. Jadi ini bencana yang dimana semua kena. Ya. Nah, yang saya penasaran nih, apa sih perjuangan terberat memasarkan ini? Kan orang bilang jajan pasar. Iya. Bagaimana supaya dia bisa naik kelas, istilahnya begitu. Kan kalau saya lihat ini secara dia packaging bagus. Ya, ini kita lihat model packagingnya bagus sekali, mewah istilahnya begitu untuk hitungan jajan pasar. Dan jujur saya untuk di Surabaya melihat orang yang menjual ketan bubuk seperti ini jarang. Mungkin bisa dibilang Cak Rifki termasuk yang pionir ini untuk yang mengangkat kearifan lokal ini istilahnya gitu. Apa perjuangan terberatnya untuk memasarkan ini? Ya mungkin pemirsa yang melihat video ini sih dibilang saya belum sukses di sini. Saya masih belajar untuk menjadi sukses. Jadi bukan menggurui. Sampai sekarang pun masih melakukan perjuangan itu. Masih. Jadi memperkenalkan ketan ini, masih melakukan perjuangan sampai detik saat ini. Ketemu Koko di sini untuk bertanya itu, saya ketika ditanya itu saya juga bingung menjawabnya karena saya masih dalam proses tetap memperkenalkan ketan ini. Gimana caranya bisa kita melestarikan kuliner regional, gimana sih gitu? Karena ketika saya lihat teman-teman milenial yang ada di luaran itu sukanya adalah kuliner yang kekinian itulah, dari mana-mana yang masuk dari luar negeri. Dia lupa dengan makanan kita ini yang terutama yang tradisional harusnya enak. Sampai sekarang masih memperjuangkan itu. Jadi gimana memperkenalkan ketan. Makanya kenapa saya bentuk dengan packaging yang berbeda, karena supaya orang mungkin bisa tertarik dengan packaging yang lebih higienis, lebih bersih dan itu. Jadi beda dengan yang di pasar hanya dibungkus kertas coklat atau kertas daun sama koran. Saya biasa beli itu sudah cuman dialasi kertas makan itu, kertas minyak itu istilahnya yang untuk bungkusan nasi bungkus itu dipotong-potong, ditaruh situ ceplok sudah, terus kemudian kasih parutan kelapa sama bubuk kedelainya itu. Itu mungkin cuma gitu doang. Langkah awal adalah dengan ini saya memasang packaging dulu untuk memperjuangkan dia gimana sih kuliner kita bisa kita lestarikan dan bisa naik kelas. Gitu sih. Luar biasa. Tinggal masih berjuang lagi untuk memperkenalkan lebih jauh, lebih bisa dikenal lagi. Iya. Oke, teman-teman sobat UKM. Nah, bisa kita lihat dari episode kali ini bahwa yang namanya kita menjalankan atau mencari sebuah bisnis itu kan kadang tidak mudah dan tidak disangka. Ya, seperti tadi. Memang secara kalau kita berbicara teori nih ya, namanya kita apa yang bisa dijadikan bisnis itu adalah satu, peluang. Nah, seperti tadi Cak Rifki yang mengangkat bahwa dia melihat peluang. Di mana dari burung puyuh itu yang tidak afkir, yang tidak terpakai istilahnya, tidak laku di pasaran, dia bisa mengolah itu. Nah, kemudian dari sana dia Cak Rifki ini banting setir ke menjual jajanan.
yang dimana stigmanya adalah jajanan pasar. Nah, ini menarik bahwa kalau kita melihat dari kemasan ini, kemudian kita lihat dari bentuknya yang seperti ini, bahwa perlu kreativitas dan perlu keberanian untuk memasarkan sebuah produk jajanan pasar yang bisa diterima oleh masyarakat zaman sekarang, terutama yang sekarang ini banyak anak-anak milenial, kemudian banyak apa istilahnya, apa sekarang itu Gen Z ya, Gen Z, kemudian yang terakhir ini, aduh saya lupa, banyak sekali itu. Jadi ini sungguh-sungguh inspiratif. Ini coba ini kalau sobat UKM lihat, ini ketan loh ini. Tapi dia ada coklat lumernya, dia ada bubuk stroberinya, dan dimana coklat dan stroberi itu match, klik istilahnya begitu. Dan yang unik lagi dimakan dengan ketan, dan saya sudah pernah coba ini, itu enak. Seakan-akan lidah kolonial saya ini berteriak ini milenial ini. Enak ini gitu. Walaupun tetap saya juga ketan, kalau saya sih favorit memang yang ini sih, lidah kolonial tidak bohong. Ya, cuman jadul. Dan yang saya melihat ini inspiratif itu adalah bahwa bagaimana Cak Rifki ini memasarkan produknya ini dengan konsep cara penjualan yang berbeda, yaitu memasarkan, istilahnya membuat ya ini tidak hanya kalau kita beli jajan seperti ini, kalau di pasar gimana? Datang ke pasar atau ke tempat orang yang memang jual seperti ini, ya sudah dibeli untuk mungkin makan di sana sambil lesehan. Biasanya sih saya pernah makan duduknya lesehan. Tapi ini kita makan di tempat yang terang, kita makan di tempat yang istilahnya proper, bersih, tidak kumuh seperti yang pengalaman yang pernah saya makan. Ini kalau menurut opini saya, ini adalah salah satu cara bagaimana produk-produk UMKM yang biasanya notabene-nya produk jajan pasar bisa naik kelas. Gitu. Nah, mungkin dari Cak Rifki ada istilahnya pesan-pesan inspiratif untuk sobat-sobat UKM. Mengingat ini kita sudah di penghujung acara. Yang penting sih bagi teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Ya. Jadi jangan mencoba, jangan cepat menyerah. Dan yang terutama ya kalau bagi saya adalah jangan pernah mundur ketika orang bilang idemu itu nyeleneh. Oke. Nah, jadi jangan pernah bilang idemu nyeleneh. Oh, idemu gak masuk akal, gak bakal laku. Nggak bakal laku itu bisnis. Padahal istilahnya penolakan seperti itu. Kata-kata pesimis lainnya, jangan pernah mundur. Jadi malah memicu ya sebenarnya ya. Jadi buktikan bahwa idemu kelak akan banyak membuat orang akan bangga terhadap apa yang kamu ciptakan. Luar biasa sekali. Itu sih. Oke, ya begitu saja teman sobat UKM. Mungkin untuk episode dengan Cak Rifki ini kita akan akhiri di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini, dan dukung terus channel Warung Inspirasi supaya bisa memberdayakan UKM-UKM di Indonesia, supaya bisa semakin dikenal dan produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Begitu saja, saya Andreas, Cak Rifki. Cak Rifki. Salam inspirasi.